Selamat pagi anak-anakku sekalian yang hebat. Berjumpa kembali dengan Pak Hidayat. Kali ini kita akan belajar mengenai adaptasi tumbuhan dan hewan. Nah, sudah siap ya? Mari kita simak tayangan berikut ini. Nah, perhatikan di sini ada burung elang yang sedang mengepakkan sayapnya, dia akan terbang. Ya, perhatikan ketika burung elang terbang ini ada dua hal yang perlu kita cermati. Yang pertama pada bagian kepalanya. Ini ya, pada bagian kepalanya. Di sini pada kepala elang terdapat paruh yang runcing. Nah, ini ya. Terdapat paruh yang runcing dan kuat atau kokoh. Untuk apa? Untuk mencabik mangsanya. Nah, kemudian perhatikan juga ini. Di bagian bawah ini ada kaki yang kuat nih ya. Terlihat ya, terlihat cakarnya ini ya. Kukunya ini terlihat sangat kuat sekali nih. Nah, paruhnya tadi runcing. Kemudian kakinya juga memiliki kuku yang kuat juga dan tajam. Perhatikan ya, sangat runcing ya, tajam ya. Nah, untuk apa kuku yang kuat ini? Untuk mencengkram mangsanya. Nah, ketika burung elang terbang mencari mangsa, nah ketika sudah menjumpai mangsanya, maka dia akan mencengkram mangsanya itu menggunakan ini, kaki yang kuat dan kuku yang tajam. Setelah dicengkram mangsanya, nah kemudian akan dicabik-cabik menggunakan paruh yang runcing ini. Nah, ini sangat kuat ini ya untuk mencabik-cabik mangsanya. Nah, itulah adaptasi pada burung elang. Jadi bentuk paruh dan kakinya. Paruhnya runcing dan kuat, kemudian kakinya memiliki kuku yang runcing dan kuat juga. Nah, tahukah kamu apa itu adaptasi? Nah, dari tadi kita melihat burung elang yang terbang tadi itu memiliki paruh yang runcing dan kuat, memiliki kaki yang kuat dan kuku yang tajam. Nah, apa itu adaptasi? Nah, itu kan salah satu bentuk adaptasi dari burung elang ya tadi itu ya. Nah, lalu apa itu adaptasi? Nah, adaptasi adalah kemampuan atau kecenderungan makhluk hidup dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya untuk dapat tetap hidup dengan baik. Nah, perhatikan nih kuncinya ya. Kuncinya dari sini, kemampuan atau kecenderungan makhluk hidup menyesuaikan diri. Nah, jadi adaptasi itu adalah bentuk penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya. Untuk apa? Untuk tetap bertahan hidup. Nah, jadi itu tadi adalah pengertian dari adaptasi. Kemudian adaptasi dibagi menjadi 3. Ada adaptasi morfologi, ada adaptasi fisiologi, dan ada adaptasi tingkah laku. Nah, mari kita kupas satu persatu. Yang pertama adalah adaptasi morfologi. Apa itu adaptasi morfologi? Nah, kita lihat. Adaptasi morfologi adalah penyesuaian bentuk tubuh. Nah, di sini ya, morfologi itu artinya adalah bentuk tubuh, struktur tubuh, atau alat-alat tubuh organisme. Organisme itu ya makhluk hidup, ada hewan, tumbuhan, manusia, nah, itu organisme terhadap lingkungannya. Jadi, adaptasi morfologi itu penyesuaian bentuk tubuh, struktur tubuh, atau alat-alat tubuh organisme terhadap lingkungannya. Nah, karena ini berkaitan dengan bentuk tubuh, maka adaptasi morfologi tampak dari luar sehingga mudah diamati. Ya, itu ya. Cirinya adaptasi morfologi itu berkaitan dengan bentuk tubuh dan mudah diamati. Nah, lalu apa contoh adaptasi morfologi? Nah, pada hewan, ya, pada hewan tadi contohnya adalah, nah contoh ini ya. Banyak sekali nanti bentuk adaptasi morfologi pada hewan. Nah, contohnya tadi itu yang kita gambarkan dengan burung elang tadi itu, bentuk paruh dan kaki. Bentuk paruh
burung itu berbeda-beda sesuai dengan mangsanya. Kakinya pun juga kan berbeda-beda sesuai juga dengan makanannya. Lalu ada juga tipe mulut serangga. Nah, mulut serangga. Serangga tahu ya, ada belalang, ada nyamuk, ada lebah, kupu-kupu. Nah, itu semua memiliki tipe mulut yang berbeda-beda sesuai dengan jenis makanannya. Nah, itu adaptasi morfologi pada hewan. Kemudian ada juga adaptasi morfologi pada tumbuhan. Nah, ternyata tumbuhan itu juga bentuk tubuhnya beradaptasi. Nah, ada tumbuhan yang hidup di daerah xerofit atau kering. Kemudian ada tumbuhan yang hidup di daerah higrofit atau lembab. Ya. Kemudian ada yang hidup di daerah hidrofit atau basah atau berair. Nah, di sini higrofit, ini hidrofit, beda ya. G sama D. Kalau higrofit itu nanti daerahnya lembab, sedangkan hidrofit daerah berair. Misalkan ini eceng gondok, kemudian teratai, yaitu tumbuhan hidrofit. Kalau higrofit yang lembab, contohnya adalah keladi atau talas. Nah, berikutnya, nah ini tadi contoh adaptasi morfologi pada hewan. Nah, ini bentuk paruh dan bentuk kaki. Perhatikan nih yang pertama bentuk paruh itik. Nah, bentuk paruh itik itu paruhnya namanya bersudu, melebar, ya, paruhnya melebar. Untuk apa itu? Nah, untuk menyaring makanan nanti ya. Untuk menyaring makanan yang berupa ikan dan cacing, ya, atau kerang-kerangan gitu ya. Jadi paruhnya itu bersudu untuk menyaring makanan di lumpur. Nah, kemudian nih elang tadi ya, paruhnya kuat, runcing gitu ya. Karena makanannya berupa daging, ular, ayam, kelinci, dan lain-lain. Nah, maka bentuk paruhnya pun berbeda dengan bebek. Nah, bayangkan kalau paruh elang bentuknya seperti paruh bebek. Nah, nanti pasti akan bentuknya lucu sekali ya. Nah, elang dengan postur tubuh yang kuat, kok paruhnya paruh bebek. Nah, nanti jadinya elangnya imut-imut nanti. Ya. Lalu ini ada burung pipit. Burung pipit itu yang biasa di sawah. Ya, di sawah itu ketika Pak Tani mau panen padi, itu banyak burung pipitnya. Bentuk paruhnya mungil ya, bentuk paruhnya mungil gitu ya. Mungil kecil gitu ya. Karena apa? Makanannya berupa biji-bijian. Nah, kemudian ini ada juga ada burung pelatuk. Nah, burung pelatuk itu kalau dalam film kartun itu ada Woody Woodpecker. Nah, Woody Woodpecker itu yang suka membuat sarang di batang pohon. Bentuk paruhnya ini panjang dan runcing. Nah, panjang dan runcing. Karena untuk apa? Nah, ini mencari serangga di batang pohon. Ya, kemudian ini burung pelikan. Tahu ya burung pelikan ya? Burung bangau. Nah, burung bangau itu memiliki paruh yang panjang, kemudian seperti ada kantongnya. Nah, ini ya, seperti ada kantongnya di sini. Karena untuk apa? Untuk menyimpan ikan. Nah, ketika mencari ikan di daerah yang berair, maka ikan itu akan disimpan dulu. Nah, tidak langsung dimakan. Nah, disimpan dulu di paruhnya ini yang memiliki seperti kantong ini ya, seperti kantong di sini. Paruhnya panjang dan berkantong untuk menyimpan ikan. Nah, kemudian ini kalau ini ya kamu senang sekali ya ini ya. Ayam. Makananmu sehari-hari ini, daging ayam, ya kan? Nah, ayam bentuk paruhnya diperhatikan ini. Nah, bentuk paruhnya apa ini? Pendek ya, pendek, hampir sama seperti burung pipit ya, tetapi lebih kuat kalau ayam itu ya, karena dia akan memakan biji-bijian dan cacing. Nah, ini bentuk paruhnya. Kemudian ini bentuk kakinya, perhatikan. Ini pertama adalah kaki burung kakak tua. Bentuk kakinya seperti ini. Untuk apa? Untuk memanjat ini. Memanjat pohon dan memegang makanan. Kuat juga ini. Nah, berikutnya ini kaki ayam. Nah, perhatikan ya bentuk kaki ayam seperti ini ya. Nah, agak melebar seperti ini. Untuk apa? Untuk mengais makanan. Ya, untuk mengais makanan. Kalau kalian perhatikan, ayam itu sering mengais tanah itu ya. Mengais tanah
itu untuk mencari cacing gitu ya, bentuk kakinya seperti ini. Kemudian ini ada bentuk kaki elang, tadi sudah kita lihat ya, kuat dengan kuku jari yang tajam untuk mencengkram mangsa. Nah, lalu ini kaki burung pipit, nah, bentuknya seperti ini, jarinya panjang-panjang. Untuk apa? Untuk bertengger. Nah, bertengger di ranting pohon. Nah, kemudian ini kaki apa ini? Kaki itik. Nah, itik atau bebek, angsa, nah, burung bangau, itu kakinya memiliki selaput seperti ini. Nah, kaki yang berselaput pada bebek ini untuk apa? Untuk membantu berenang di air, ya, sebagai dayungnya itu ya. Kemudian juga untuk itu, ketika di lumpur, supaya tidak terpeleset, ya, atau terperosok dalam lumpur, maka ini menggunakan selaput pada kakinya ini untuk menahan supaya tidak terpleset di lumpur. Nah, kemudian ini kaki burung pelatuk tadi itu ya, panjang, jarinya juga agak panjang seperti kaki pipit, karena untuk apa? Untuk memanjat pohon. Nah, inilah bentuk adaptasi paruh dan kaki pada burung. Ya, adaptasi apa tadi? Adaptasi morfologi karena berkaitan dengan bentuk tubuhnya. Dan nah, ini tadi adalah tipe mulut serangga. Tadi Pak Dewa sudah sampaikan, serangga itu memiliki tipe mulut yang berbeda-beda sesuai dengan makanannya. Di sini belalang ya, perhatikan belalang tipe mulutnya seperti ini. Untuk apa? Untuk menggigit. Nah, menggigit apa? Daun-daunan. Nah, kemudian ini lalat. Ini ya, bentuk mulut lalat itu seperti ini. Panjang ini ya. Untuk apa? Untuk menjilat. Tipe mulut penjilat tuh lalat. Nah, lalat itu suka menjilati makanan ya. Nah, maka hati-hati, makananmu harus selalu tertutup supaya apa? Tidak dijilati lalat. Lalat kan membawa bibit penyakit ya. Nah, kemudian ini kupu-kupu ya, kupu-kupu bentuk mulutnya seperti ini. Ini namanya tipe mulut apa ini? Mulut proboscis namanya. Mulut proboscis itu adalah mulut penghisap. Nah, dia untuk menghisap nektar ya, menghisap nektar pada bunga ini, bentuk mulut pada kupu-kupu. Dan nyamuk. Nah, nyamuk ini bentuk mulutnya adalah penusuk ya, bukan penggigit loh ya. Jadi kalau aku digigit nyamuk, nah itu ternyata yang benar adalah aku ditusuk nyamuk ya, karena bentuk mulutnya adalah tipe penusuk. Nah, dia nanti nusuk, kemudian ya makanannya apa? Darah. Nah, menusuk kemudian menghisap darah kita. Ini tadi adaptasi morfologi pada hewan. Nah, lalu pada tumbuhan bagaimana? Perhatikan ya. Adaptasi morfologi pada tumbuhan yang hidup di lingkungan kering atau xerofit. Nah, ini gambarnya, ini ada kaktus nih ya, ada kaktus. Apa saja bentuk adaptasi morfologinya? Perhatikan nih. Daunnya dimodifikasi menjadi duri. Nah, ini ya. Daun ini sebenarnya ya, daunnya berbentuk duri yang tajam. Untuk apa? Nah, ini agar penguapannya menjadi sedikit. Karena hidup di daerah yang panas, maka penguapannya harus sedikit atau memperlambat penguapan. Nah, tuh, kemudian permukaan tubuhnya memiliki lapisan lilin. Kalau kalian perhatikan, ternyata kaktus ini memiliki lapisan lilin. Nah, sebagai apa? Sebagai pelindung. Dia akan mencegah penguapan air yang terlalu besar. Ya, karena berada di daerah yang panas, maka paparan sinar mataharinya tinggi, sehingga suhunya kan panas itu ya, daerah kering itu ya. Misalnya di gurun pasir, itu kan panas sekali itu ya. Nah, untuk mencegah penguapan air yang besar, maka tubuhnya ini dilapisi dengan lapisan lilin. Ya, kemudian batangnya tebal, kaktus nih perhatikan, batangnya tebal kan ini ya, batangnya tebal. Untuk apa batang yang tebal ini? Batang yang tebal ini memiliki jaringan spons. Nah, kalau kalian perhatikan spons untuk cuci piring itu, kan itu menyimpan air itu ya, menyerap air itu ya. Nah, sama seperti pada kaktus, jaringan spons pada batang yang tebal ini fungsinya untuk menyimpan air. Kemudian akarnya, perhatikan di sini akarnya, kaktus itu. Ternyata akar kaktus itu panjang. Nah, nanti ini panjang ini sebenarnya panjang sekali ini akarnya itu ya. Nah, akar yang panjang itu untuk apa? Untuk menjangkau daerah yang luas. Karena
di daerah yang kering, sumber airnya itu sedikit, maka akarnya panjang ya untuk mencari sumber air. Nah, ini adaptasi morfologi atau bentuk tubuh pada tumbuhan yang hidup di daerah xerofit. Nah, xerofit apa artinya? Daerah yang lingkungannya kering, misalkan padang pasir atau gurun. Nah, kemudian adaptasi bentuk tubuh atau morfologi pada tumbuhan yang hidup di daerah lembab atau hygrofit. Ini keladi ya. Ini keladi atau biasa kita kalau orang desa itu menyebutnya kuping gajah. Atau kalau yang warna ungu namanya sente. Ya, gitu ya. Di sini kita perhatikan nih ya. Daunnya bagaimana? Daunnya tipis dan lebar. Wah, daun yang lebar itu untuk apa? Berbeda dengan kaktus tadi. Kalau kaktus kan daunnya kecil ya, berbentuk duri ya. Kalau ini daunnya lebar. Daun yang lebar ini untuk apa? Memperbesar penguapan. Agar penguapannya besar. Kalau kaktus tadi memperkecil penguapan. Kalau keladi memperbesar penguapan. Nah, kemudian memiliki banyak stomata pada permukaan daun. Nah, di sini tuh stomatanya banyak. Nah, apa itu stomata? Stomata itu adalah alat pernapasan pada tumbuhan yang terdapat di daun ya. Memiliki banyak stomata sehingga ini mempercepat penguapan. Ya. Tuh, ini pada tumbuhan hygrofit atau lembab. Contohnya keladi. Kemudian ini perhatikan ini ada eceng gondok sama teratai. Nah, eceng gondok dan teratai tumbuhan yang hidup di air atau hidrofit. Nah, tumbuhan yang di hidrofit cirinya apa? Mempunyai rongga antar sel yang berisi udara untuk mengapung di air. Nah, ini bentuk adaptasinya ini memiliki rongga udara ini di sini. Nah, ini kan memiliki rongga udara ya untuk membantu mengapung di air. Daun lebar. Nah, ini juga daunnya lebar sama ya, sama dengan ini karena sama-sama berair ini ya, berair. Nah, di sini daun lebar untuk apa? Sama seperti pada keladi, memperbesar penguapan. Ya, dan tangkai daun yang menggembung. Nah, ini di sini eceng gondok itu kalau kalian perhatikan ini tangkai daunnya ini ya. Bukan batang loh ya, tapi tangkai daun. Tangkai daunnya menggembung berisi udara untuk membantu mengapung. Nah, itulah bentuk-bentuk adaptasi morfologi pada tumbuhan. Ya, kita lanjut. Yang kedua adalah adaptasi fisiologi. Apa itu adaptasi fisiologi? Adalah penyesuaian fungsi organ tubuh. Kalau morfologi tadi bentuk tubuh, kalau fisiologi fisiologi itu fungsi ya, fungsi organ tubuh terhadap keadaan lingkungannya. Ini ada contohnya ikan di sini ya. Bagaimana tubuh ikan itu fungsi organnya menyesuaikan dengan di air. Perhatikan ya, ikan itu kan hidupnya di air, kok bisa bernapas padahal di dalam air? Nah, karena dalam organ tubuhnya sudah beradaptasi. Nah, ini contoh adaptasi fisiologi pada ikan tadi itu ya. Nah, kita perhatikan ikan. Osmoregulasi atau pengaturan tekanan osmosis pada ikan. Nah, ikan yang hidup di laut beradaptasi dengan cara banyak minum. Nah, banyak minum tetapi mengeluarkan urin sedikit. Urin itu apa? Air kencing. Ya, ikan di laut itu ya. Misalkan ikan lumba-lumba. Wah, lumba-lumba itu bukan ikan loh ya. Lumba-lumba itu mamalia. Jadi kita jangan menyebutnya ikan lumba-lumba tapi mamalia. Lumba-lumba itu banyak minum tetapi mengeluarkan urinnya sedikit atau air kencingnya sedikit. Nah, atau ikan hiu gitu ya. Ikan hiu itu banyak minum karena hidup di laut banyak minum tetapi urinnya sedikit. Nah, sedangkan ikan yang hidup di air tawar atau air sungai, misalkan ikan nila, ikan lele gitu ya, sedikit minum, tetapi urinnya kebalikannya dengan yang di laut tadi. Bagaimana urinnya? Urinnya banyak dan encer. Nah, inilah bentuk adaptasi fisiologi atau fungsi organ tubuh pada ikan. Nah, kemudian ini apa ini?
Ini bukan semut ini adalah rayap. Nah, rayap ya, yang suka makan kayu itu ya. Rayap atau herbivora ya, pemakan tumbuhan ya. Rayap memiliki organ yang dapat menghasilkan enzim namanya selulase atau selulosa ya, selulase untuk mencerna serat tumbuhan. Nah, maka enzim yang dihasilkan berupa enzim selulase untuk mencerna serat tumbuhan karena makanannya rayap ini makanannya kayu, maka dia menghasilkan enzim selulase untuk mencerna kayu tadi itu di dalam tubuhnya, begitu ya. Nah, inilah contoh adaptasi fisiologi atau fungsi organ tubuh pada hewan. Lalu kalau tumbuhan bagaimana, Pak? Ada juga. Pada tumbuhan itu adaptasi fisiologinya. Perhatikan ini tumbuhan apa ini? Ya, ini yang pertama ini ya. Namanya semak azalea. Semak azalea itu dari Jepang ya. Dia menghasilkan bahan kimia yang beracun sehingga rusa tidak memakan daunnya. Ini ya, fisiologinya itu ya, fungsi organ tubuhnya. Untuk melindungi diri dari pemangsanya, dia menghasilkan bahan kimia yang beracun sehingga rusa tidak memakan daunnya. Lalu ini namanya apa ini? Hieraphlesia atau bunga bangkai. Ya, bunga bangkai dia mengeluarkan bau yang khas, bau busuk ya, bunga bangkai itu ya. Untuk apa? Karena dia penyerbukannya dibantu serangga, maka harus memikat serangga. Supaya apa? Supaya mau datang. Nah, maka ini mengeluarkan bau yang khas, memiliki bau yang khas untuk memikat serangga yang akan membantu penyerbukannya. Nah, di sini inilah bentuk adaptasi fisiologi atau fungsi organ tubuh pada tumbuhan. Lalu berikutnya adalah adaptasi tingkah laku. Nah, sesuai dengan namanya tingkah laku, berarti adaptasi ini dalam kesehariannya berupa tingkah laku atau perilaku makhluk hidup terhadap lingkungannya. Contohnya, ini ya, ini bunglon. Perhatikan ini bunglon. Nah, ini seperti daun ini ya. Padahal ini bunglon. Nah, bunglon itu melakukan ini namanya apa? Mimikri. Nah, apa itu mimikri? Nah, mimikri itu merubah warna kulit sesuai dengan warna yang ada di lingkungan sekitarnya. Untuk apa tujuannya? Menyembunyikan diri. Kenapa harus menyembunyikan diri? Nah, salah satu bentuk perlindungan diri dari mangsanya. Atau kita kenal dengan istilah menyamar, kamuflase. Nah, menyamar itu kamuflase. Ini bunglon ini ya, bentuknya atau warnanya, kalau perhatikan ya, warna tubuhnya itu seperti daun ini ya. Jadi samar, nggak terlihat. Nah, ini adaptasi tingkah laku. Lalu ada juga ini, perhatikan nih, cicak. Ya, cicak, ini kadal. Nah, ini perhatikan. Cicak dan kadal. Nah, ini seringkali kita melihat cicak dan kadal itu memutuskan ekornya atau disebut dengan istilah autotomi. Ya. Iya, ekor yang putus. Nah, autotomi. Untuk apa? Melindungi diri dari musuh. Nah, kemudian kalau kalian melihat ekor yang terputus itu bisa apa? Bergerak lebih lincah dari tubuhnya. Sehingga pemangsanya itu terkecoh. Nah, pemangsanya itu akan ini terkecoh dengan gerakan yang lincah dari ekornya. Sementara kadal atau cicak ini melarikan diri. Nah, kemudian ekor ini akan tumbuh lagi beberapa bulan kemudian. Nah, karena ini ya, cicak, kemudian kadal ini bisa tumbuh kembali karena memiliki kemampuan namanya regenerasi. Itu namanya ya. Ketika ekornya putus namanya autotomi, kemudian ketika tumbuh lagi namanya regenerasi. Ya, itu namanya bentuk adaptasi tingkah laku pada cicak. Lalu pada tumbuhan bagaimana? Perhatikan ini. Nah, ini tumbuhan namanya ini Venus flytrap. Ini Venus ya tumbuhannya ya. Ini Venus. Kemudian ini ada capungnya. Nah, kalau kalian perhatikan bentuk daunnya ini. Nah, ini adaptasi morfologinya. Bentuk daunnya seperti engsel. Nah, bentuk daunnya seperti engsel. Nah, kemudian dia memiliki tingkah laku apa? Tingkah lakunya ketika capung ini datang,
Ya, kan Venus ini morfologinya bentuknya seperti engsel, bentuk tubuhnya, adaptasinya morfologi ya. Kemudian fisiologinya apa? Fisiologinya mengeluarkan bau yang khas. Nah, untuk memikat serangga ini. Setelah serangga datang, nah lalu tingkah lakunya apa? Perhatikan ini. Nah, ini ya, tingkah lakunya. Nah, ini dia akan mengatupkan daunnya, mengatupkan mulut daunnya. Nah, ini ya, ini Venusnya ya. Nah, ini terbuka terus mengatup. Nah, ya. Ini Venusnya ya. Dari tadi terbuka, sedikit menutup pelan-pelan lalu slep. Nah, slep tertangkap ini capungnya. Ini tingkah lakunya ini ya. Nah, tingkah lakunya. Nah, sekarang ini tugas kalian. Setelah tadi mengetahui adaptasi ada 3 ya. Morfologi, fisiologi, kemudian tingkah laku. Sekarang tugas kalian ini, ayo cari tahu. Pertama, ciri khusus ya. Tulislah ciri khusus hewan dan tumbuhan yang berkaitan dengan adaptasinya. Tadi kalian sudah melihat ya, hewan-hewan itu memiliki ciri khusus yang berkaitan dengan adaptasinya. Nah, silakan kalian mencari masing-masing 5 hewan dan 5 tumbuhan, lalu sebutkan itu apa ciri khususnya yang berkaitan dengan adaptasinya. Nah, setelah itu yang kedua adalah kalian melihat tadi itu adaptasi dari awal tadi ya, ada elang, ada kemudian ikan, ada kemudian cicak, kadal, bunglon, kemudian kalau tumbuhannya itu tadi itu ada apa tadi? Ada eceng gondok, ada teratai, keladi, Venus. Nah, sebutkan 3 tujuannya. Mengapa hewan dan tumbuhan beradaptasi? Nah, sebutkan 3 tujuan. Nah, silakan ini dikerjakan di buku tulis kalian dengan membaca berbagai referensi. Bisa buku pelajaran, bisa buku modul, atau juga boleh juga searching di Google. Nah, untuk apa? Supaya pengetahuan kalian lebih lengkap. Maka silakan kalian cari tahu. Nah, sekian untuk pembelajaran kita pada kali ini mengenai adaptasi tumbuhan dan hewan. Jangan lupa tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Sampai ketemu kembali di materi berikutnya dengan Pak Hidayat. Bye-bye.